Sorry I didn't respond for a week. I was in class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kerja semua ya. Baik. Sebelumnya ibu buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik ya Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Sepertinya ini banyak yang tidak masuk ya. Yang masuk hanya sekitar 6 orang. Yang lain tadi ada sebagian yang ada sebagian yang tanpa. Sorry I didn't respond for a week. Untuk pekan lalu, Ibu sudah menyampaikan ya untuk materi pembuka tentang pengertian ilmu kalam. Anak-anak ada yang masih ingat tidak tentang pengertian ilmu kalam yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu? Oh ya, silakan Fadis. Ilmu kalam itu membahas tentang Tuhan, sifat-sifatnya, sifat-sifat yang ada dan sifat-sifat yang tidak ada pada Tuhan. Ya, intinya ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan, baik dari sifat-sifat Tuhan, kemudian perbuatan dan sebagainya ya. Untuk hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah ilmu kalam. Nah, Ibu akan bagikan materi ke grup. Nanti anak-anak bisa memanfaatkan handphonenya untuk melihat materinya ya. Namun anak-anak boleh mencari sumber-sumber lain selain dari yang Ibu kirimkan supaya pembahasan kita bisa lebih menarik atau lebih luas gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu tutup pintunya supaya lebih tenang. Oke, sudah dibuka semua materinya? Sudah ya Bu. Sudah, baik. Tentang sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam. Nah, sejarah ilmu kalam ini tidak terlepas dari ceritanya Khalifah Ar-Rasyid. Ada yang ingat Khalifah Ar-Rasyid itu ada siapa saja? Coba ini ngomong deh. Ibu mau tanya dari yang paling ujung. Rizka, Khalifah pertama siapa Rizka? Khalifah pertama? Khalifah pertama Abu Bakar. Khalifah kedua Suci, siapa Suci? Umar bin Khattab.
dari tahun 611 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Berarti berapa tahun? 21 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, pada zaman Rasulullah ini ilmu kalam itu belum ada. Jadi pada saat itu ketika sahabat-sahabat Rasul mengalami perbedaan pendapat, mereka langsung apa solusinya? Apa manis? Bertanya kepada Ya, bagus. Kita siapin dulu. Oke. Selanjutnya itu Rasulullah SAW wafat digantikan oleh Khalifah pertama. Siapa tadi Rizka? Iya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq ini juga pada saat itu belum ada ya ilmu kalam. Walaupun setelah Rasulullah wafat itu masyarakat Arab itu mengalami banyak problematika. Salah satunya adalah munculnya seseorang yang mengaku sebagai nabi. Nah, tapi pada saat itu belum sampai ke persoalan ilmu kalam. Pada saat Abu Bakar ini memimpin masih tetap keadaannya masih baik, pemerintah itu juga baik. Bahkan konon katanya Abu Bakar ini merupakan pemimpin yang sangat dermawan yang menginfakkan hartanya kepada seluruh umat-umat yang miskin, ya fakir seperti itu ya. Kemudian selanjutnya setelah Abu Bakar, Abu Bakar ini menjadi khalifah tuh hanya sebentar ya, kurang lebih 2 tahun. Tapi pada masa kekhalifahan beliau ini mencapai puncak kejayaan. Tapi yang lebih jaya lagi pada zamannya Khalifah Umar. Nah, beliau ini berhenti menjadi khalifah dikarenakan meninggal dunia karena adanya Abu Bakar meninggal dunia karena apa? Karena sakit. Lupa ya sejarahnya. Oke, selanjutnya setelah Abu Bakar ini wafat digantikan oleh khalifah kedua. Siapa Suci? Umar. Ya. Nah, pada zaman Umar inilah masa kejayaan Khalifah Rasyidin. Nah, karena pada zamannya Umar itu semua pemberontak berantas karena beliau ini terkenal khalifah yang tangguh, yang pemberani, yang sangat itu dalam hal kebenaran. Beliau tidak segan-segan memberantas keburukan. Nah, beliau ini menjadi khalifah lumayan lama ya. Nah, tapi beliau ini berhenti menjadi khalifah karena beliau ini terbunuh oleh seorang budak, Al-Wafiki namanya. Kemudian selanjutnya setelah Khalifah Umar berakhir, maka pemerintah ini digantikan oleh siapa? Isna tadi, khalifah ketiga Isna? Utsman bin Affan. Nah, disinilah titik munculnya persoalan ilmu kalam. Nah, Ibu sedikit bercerita ya. Pada masa Utsman bin Affan ini memerintah, ternyata saking kita kenal Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang paling lembut, yang paling sangat bergerak, kemudian yang paling mahal. Maka timbullah yang namanya itu beliau ini terlalu mengedepankan keluarganya, sehingga masyarakat luar itu merasa tidak adil. Karena apa? Karena banyak banget harta-harta kekayaan di pemerintah itu yang dihibahkan secara cuma-cuma tanpa ada kepentingan tertentu kepada sanak kerabat. Karena pemimpin pada saat itu besar pemerintah yang di bawah beliau itu juga semuanya dari sanak saudaranya, sehingganya menimbulkan sebuah kelompok yang dimana kelompok ini tidak menyukai dan memberontak gitu. Bahkan sampai kelompok ini tadi menyuruh Khalifah Utsman ini untuk berhenti, untuk mengundurkan diri dari khalifahnya, karena pada saat itu kondisi pemerintahnya memang nggak stabil gitu lah. Karena kan bisa dilihat ya dari pemerintahannya dari sanak saudaranya, kemudian sistem administrasi juga tidak menentu. Nah, makanya Khalifah Utsman ini diminta dari golongan tertentu untuk mengundurkan diri dari pemerintahan, hingga timbullah suatu golongan ini
yang dimana ketika saat itu ternyata golongan inilah oknum tertentu ini yang membunuh Khalifah Utsman. Nah, sehingga Khalifah Utsman ini terbunuh dan masyarakat ketika itu tuh langsung berbondong-bondong menghampiri Khalifah yang keempat. Siapa pada saat itu Khalifah yang keempatnya? Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka langsung membaiat Ali bin Abi Thalib ketika itu. Namun pada saat Ali bin Abi Thalib dibaiat kan Utsman ini kan punya sanak kabar. Sanak kabar Utsman ini kan para pembesar istana kan. Nah, mereka ini tidak terima gitu karena mereka menginginkan ya dari keluarganya Ali ini tadi yang harusnya jadi khalifah penerusnya. Tetapi masyarakat lainnya itu memilih siapa? Ali, memilih Ali. Nah, hingga pada saat itu Ali sudah dibaiat atau diizinkan menjadi khalifah. Namun ada beberapa tertinggi tertentu. Salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat itu tidak terima ya kalau Ali ini dibaiat menjadi khalifah. Sehingga muncullah pemberontakan pada saat itu. Pemberontakan yang pertama sampai mengakibatkan sebuah perang, yaitu namanya perang Jamal. Kenapa disebut perang Jamal? Karena perang ini melibatkan salah satu sahabat yaitu Thalhah bin Zubair, dan Thalhah bin Zubair ini juga didukung oleh istrinya Rasulullah yaitu Sayyidatina Aisyah. Nah, pada saat itu Aisyah mengikuti perang ya. Aisyah mengikuti perang, makanya perang itu disebut perang Jamal. Nah, pada akhirnya mereka gugur, Aisyah gugur, kelompok Al-Lahab yang menang. Kemudian ibunda Aisyah ini ditawan, dibawa pulang ke Mekah. Nah, kemudian selain perang Jamal pun ternyata pemberontakan ini belum cukup usai sampai di situ. Ternyata ada salah satu gubernur Damaskus pada saat itu yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah. Nah, Muawiyah ini termasuk seorang pembesar yang terkenal. Kemudian beliau juga memiliki kepribadian yang baik yang untuk memimpin. Makanya ada sebagian masyarakat itu yang yang memilih beliau ini, yang setuju gitu kalau dia menjadi pemimpin. Nah, terus kenapa sih kok kedua golongan ini, Muawiyah, golongan Thalhah ini menentang Ali? Ada yang tahu tidak kenapa mereka menentang Ali? Karena dengan alasan salah satunya selain Ali pada saat itu menjadi khalifah, kan pada saat Ali menjadi khalifah dibayarkan langsung pemerintahnya itu dikembalikan seperti semula sebelum Utsman menjadi khalifah. Kan pada saat Utsman menjadi khalifah itu kan yang sistem administrasinya tidak menentu, kemudian harta itu benar-benar kerabat hal tertentu, kemudian para pembesar istana juga ditinggalkan karena saudara Utsman. Nah, pada saat itu yang pertama kali Ali lakukan ketika menjadi khalifah adalah memecat semua keluarga Utsman yang dijadikan pembesar yang dirasa Ali itu tidak pantas. Kemudian Ali itu mengambil harta-harta yang sudah dihibahkan dan kemudian disedekahkan kepada orang yang belum membutuhkan. Sebenarnya kalau kita pikir dengan logika itu benar ya, yang dilakukan Ali itu benar. Tetapi dari golongan tertentu itu tidak menyetujuinya atau menentangnya. Salah satu kedua golongan itu tadi. Nah, yang ini alasannya karena pada saat itu kenapa si Ali dibayar? Padahal kan kita belum mengupas tuntas siapa pembunuh Utsman pada saat itu. Pembunuh Utsman belum ditemukan. Nah, bahkan ada suatu riwayat juga yang menjelaskan bahwasanya yang membunuh Utsman bin Affan itu termasuk dari golongan Ali, itu termasuk fitnah yang besar. Makanya pada saat itu disebut dengan al-fitnatul kubra, yaitu fitnah yang besar pada saat itu. Sudah ya, itu pun berakhir. Kemudian yang ini sudah selesai ya tadi ya, perang Jamal ini. Masih ada nih konflik Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ini masih terus berlanjut hingga pada akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini menentang Ali dengan mengajaknya berperang. Tetapi pada saat itu Ali menolak sampai berkali-kali, sampai kurang lebih 3 kali. Karena kenapa? Bukan karena Ali takut, karena Sayyidina Ali ini berpikir bahwasanya peperangan itu bukan suatu solusi yang tepat gitu.
untuk menghadapi permasalahan ini gitu. Makanya dari pihak Ali bin Abi Thalib itu mengirim utusan berkali-kali ya, hingga pada akhirnya Muawiyah tetap menolak. Nah, hingga pada akhirnya terjadilah sebuah peperangan. Peperangan itu terjadi di dekat sungai, namanya tuh Sungai Siffin. Hingga pada akhirnya peperangan ini disebut peperangan Siffin. Nah, pada ketika itu sebelum peperangan dimulai ya, Ali dari sebelah sini, Muawiyah dari sebelah sana. Kemudian Ali masih mengirimkan utusan pada saat itu, mengirimkan utusan untuk mengajak damai. Tapi Muawiyah tidak mau. Nah, hingga akhirnya peperangan pun terjadi. Setelah peperangan terjadi, ternyata pihak Muawiyah ini hampir mengalami kekalahan gitu, udah hampir kalah nih gitu kan. Udah pada akhirnya diutuslah, datanglah seorang lelaki tua yang bernama siapa? Ada yang masih tahu nggak? Coba lihat di hatinya siapa namanya? Yang bernama siapa tuh? Ada yang buka? Diutuslah dari pihak Muawiyah yang bernama Amr bin As. Nah, Amr bin As ini ngomong, sebaiknya peperangan ini berhentikan, kata beliau itu. Karena ini tidak baik gitu lah ya, kurang lebih seperti itu. Seharusnya kita harus menyatakan perjanjian damai gitu kan. Sambil Al-Quran itu diangkat, ditaruh di ujung tombak. Nah, kalau dulu itu kan peperangan Al-Quran ditaruh di ujung tombak itu kan tanda sebelah pihak minta damai ya. Jadi dari pihak Ali bin Abi Thalib diutuslah Abu Musa al-Asy'ari. Nah, kemudian pada saat itu Ali mengira bahwasanya ini hanya siasat mereka. Tapi kelompok Ali itu kata kelompok Ali enggak, ini tuh beneran gitu, karena mereka tuh udah capek terus gitu. Kita terima aja nih perjanjian ajakan damainya gitu kan. Akhirnya diajakkan diterima ajakan perjanjian damai ini. Kemudian dari pihak Amr bin As, ini pihaknya Muawiyah, dari pihak Abu Musa al-Asy'ari, ini pihaknya Ali. Apa isi perjanjian damainya? Ada yang tahu? Isinya adalah ternyata di sini mengalami kecurangan di perjanjian damai ini. Ternyata si Amr bin As ini menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk menyatakan dulu apa permintaan mereka. Kemudian setelah itu baru Amr bin As. Jadi ini yang pertama, yang kedua ya. Kenapa kok begitu? Karena ini siasatnya Amr bin As gitu. Dengan alasan Abu Musa al-Asy'ari ini lebih tua dari beliau menghormati. Padahal isi perjanjian itu, nih Abu Musa al-Asy'ari pertama kali bilang, kata beliau begini, peperangan diberhentikan dan saya mencabut kekhalifahan dari Ali dan mencabut kekhalifahan dari Muawiyah. Intinya khalifahnya nggak ada yang dicabut dan peperangannya berhenti. Itu dari pihaknya Ali yang Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian yang kedua dari pihaknya Muawiyah, Amr bin As. Amr bin As ini curang. Saya memberhentikan perang ini dan saya mencabut khalifah Ali dari khalifah. Kemudian saya membaiat khalifah Muawiyah ini untuk menjadi khalifah. Nah, di situ sudah mengalami kecurangan ya. Udah, ternyata pada akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib ini dicurangi. Sudah selesai, tidak, ternyata peperangan berhenti sampai di situ dan Ali mengalami kekecewaan, pasukannya juga mengalami kekecewaan. Nah, disinilah munculnya paham ilmu kalah. Kala itu muncullah 3 golongan. Yang pertama golongan Khawarij. Nah, golongan Khawarij inilah yang tadinya mengikuti golongan Ali bin Abi Thalib yang sangat mengikuti beliau. Khawarij ini kemudian menjadi golongan yang keluar dari pasukan Ali karena beliau ini kecewa, karena mereka kecewa atas keputusan itu tadi. Kemudian yang kedua itu ada golongan Syiah. Nah, golongan Syiah ini adalah golongan yang sangat mengagungkan Khalifah Ali. Walaupun perjanjian ini sudah dilaksanakan dan mengalami kekecewaan, mereka ini tetap mengagungkan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir ada golongannya Muawiyah. Ya, ini tadi golongan Muawiyah ini golongan pengikutnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi golongan ini golongan yang keluar, tidak mendukung Syiah maupun Muawiyah.
di situ ya golongan-golongan. Nanti kalian bakal belajar tentang banyak sekali golongan, ada golongan Khawarij, ada golongan Asy'ariyah dan sebagainya yang akan kita bahas selanjutnya. Nah itu tadi ya nak ya, sejarah tentang sekilas tentang sejarahnya ilmu kalam. Oke, itu sudah capek berbicara. Selanjutnya untuk anak-anak ibu semuanya, apakah penjelasan dari ibu tadi bisa dipahami dengan baik oleh kalian? Oh bisa ya. Baik, ini ibu satu. Ibu tunjuk satu saja yang bisa mewakili semuanya. Mau ibu tunjuk atau kalian mengajukan diri? Tunjuk saja. Oke, ibu tunjuk ya. Ibu mau yang lain tapi ibu mau yang lain memperhatikan ya, tidak ada yang ngobrol dulu. Oke, handphonenya boleh ditaruh dulu, dimatikan dulu. Kita dengarkan penjelasan dari Mbak Fani. Silakan Mbak Fani bisa menjelaskan sekilas tentang sejarah ilmu kalam yang sudah ibu jelaskan tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang ilmu kalam. Jadi di masa Rasulullah itu belum ada ilmu kalam, itu adanya di masa Utsman. Terus khalifah yang paling berjaya atau maju itu di Khalifah Umar. Nah, waktu di Khalifah Utsman ini mereka banyak yang menentang karena Utsman lebih mementingkan keluarganya. Nah, setelah itu waktu Utsman meninggal, dilantiklah di baiatlah Ali. Nah, mereka sebagian dari keluarga Utsman itu tidak setuju. Selanjutnya Ali tetap menjadi khalifah dan ini cukup sih. Bisa dulu. Kemudian yang sejarahnya munculnya alirannya belum kena sebenarnya. Sejarah munculnya aliran ya. Itu dari awal mulanya karena terjadinya tahkim ya, atau arbitrase yang disetujui dari kelompok Ali, tapi terdapat kecurangan pada kelompok Muawiyah. Nah, disitulah terjadilah mereka menyetujui, tapi di pihak Ali berasa dikecewakan ya. Jadi dari kecewa itulah kelompok Ali terbagi menjadi dua, yaitu Khawarij dan selanjutnya ada juga yang membela Muawiyah. Begitu. Oke, teman-teman semuanya kita kasih Sorry I didn't respond for a week. Selanjutnya, untuk pekan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian sebuah proyek tentang sejarah ilmu kalam. Jadi, silakan kalian semuanya membuat sebuah bagan yang di sana menjelaskan tentang struktur atau pola tentang sejarah, baik dari yang dari Rasulullah, kemudian dari Abu Bakar, sampai Ali, kemudian sampai munculnya gerakan seperti itu. Dibuat singkat saja ya nak ya. Di PowerPoint boleh, di apa saja lah, pokoknya bebas. Baik, mungkin itu